Hai Edulabers, nggak kerasa ya UTBK 2025 sebentar lagi dilaksanakan. Nah tentunya perlu persiapan yang matang, usaha dan juga strategi agar teman-teman bisa mencapai impian teman-teman untuk masuk ke universitas atau perguruan tinggi favorit kalian. Nah di video kali ini kita akan belajar sama-sama untuk membahas kisi-kisi dari UTBK spesifik di pengetahuan kuantitatif. Oke, untuk itu silakan teman-teman siapkan alat tulisnya dan kita akan bahas soalnya bareng-bareng. Dalam video kali ini kita akan membahas salah satu subbab di pengetahuan kuantitatif yang setiap tahun itu selalu jadi langganan muncul di soal-soal UTBK. Nama subbabnya adalah eksponen. Oke, kita akan mulai membahas dari soal yang pertama. Di soal pertama ditanyakan nilai dari 1/16 pangkat negatif 3 kali 9 pangkat negatif 2 bagi 3 pangkat 2 kali 8 pangkat 2, kemudian dipangkatkan dengan negatif 1/6, hasilnya berapa? Oke, kalau dilihat sekilas teman-teman ini bentuknya lumayan rumit ya, karena ada bentuk pecahan sama ada bentuk pangkat negatif juga. Nah, tapi ini akan bisa kita selesaikan kalau kita bisa ingat nih beberapa sifat-sifat di eksponen. Sebelum kita bahas, kita akan coba bahas dulu beberapa sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya yang pertama adalah ketika teman-teman menemukan bentuk A pangkat M, kemudian dibagi dengan A pangkat N, ini tapi dengan syaratnya basisnya sama ya teman-teman. Jadi A pangkat M dikurang dengan N. Tentunya dengan syarat karena A-nya sebagai penyebut juga, maka A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian sifat yang kedua, ketika kita punya pangkat negatif nih, A pangkat negatif N, maka ini sama saja dengan 1 dibagi A pangkat N. Nah, salah satu variasi dari sifat nomor 2 adalah kalau kita punya bentuk pecahan yang pangkatnya negatif. Misalkan A dibagi dengan B pangkat negatif M, maka ini hasilnya sama dengan B dibagi A dipangkatkan dengan M. Kemudian sifat yang tidak kalah penting yang nomor 4 adalah kalau kita punya A pangkat M, kemudian bilangan A pangkat M ini kita pangkatkan lagi dengan N, maka pangkatnya kita apakan? Betul, kita kalikan. Jadi A pangkat M dikali dengan N. Nah, sekarang bermodal dari sifat-sifat ini kita akan coba bahas hasil dari soal yang ditanyakan. Oke, sekarang kita bisa lihat ya, ada bentuk 1/16 dan pangkatnya negatif. Maka kita bisa gunakan sifat yang nomor 3. Oke, sifat nomor 3 bilang kalau A per B pangkat negatif M bisa kita balik menjadi B per A pangkat M, sehingga hasilnya bisa kita ubah sama dengan awalnya 1/16 nih menjadi 16 aja, karena 16 per 1 kan 16 ya. 16 pangkat 3 dikalikan dengan 9 pangkat negatif 2 dibagi dengan 3 pangkat 2 kali 8 pangkat 2, di luarnya kita pangkatkan lagi dengan min 1/6. Sebenarnya di sini teman-teman bisa punya dua opsi ya, menyelesaikan dalamnya dulu atau memasukkan pangkat negatif 1/6-nya ke dalam. Nah, tapi kalau saya sarankan kita selesaikan dulu bagian dalamnya gitu ya, barangkali kita bisa dapat angka yang bagus yang pas bisa ngebagi dengan 6. Nah, salah satu trik ya untuk kita menyelesaikan soal eksponen adalah cari basis yang paling kecil di antara semua bilangannya. Contohnya, kalau kita lihat ada angka 16, itu dengan angka 9 kan tidak ada hubungan ya, tidak ada hubungan kelipatan. Tapi 16 sama 8 ini punya hubungan kelipatan. Maka 16 sama 8 bisa kita jadikan basis yang sama. 16 sama 8 bisa kita jadikan basis yang sama, yaitu basis 2. Kenapa Kang? Karena 16 itu bisa kita jadikan 2 pangkat 4, kemudian di luarnya dipangkatkan lagi dengan 3. Nah, kemudian kalau 9 sama 3, siapa yang mesti ngalah? Otomatis yang 9, karena 9-nya lebih besar. Jadi 3 pangkat 2 dipangkatkan dengan negatif 2. Kemudian ini kita bagi dengan 3 pangkat 2 dikali 8 dijadikan 2 pangkat 3 pangkat negatif, pangkat 2.
Di luarnya dipangkatkan dengan negatif 1/6. Oke, kita selesaikan masing-masing dulu. Yang di bagian atas 2 pangkat 4 pangkat 3. Kita bisa gunakan sifat yang 1, 2, 3 atau 4. Oke, sifat yang nomor 4 ya. Jadi 2 pangkat 4 kali 3 teman-teman. Jadi pangkat 12. Dikali 3 pangkat negatif 4 dibagi dengan 3 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat 6 dipangkatkan dengan negatif 1/6. Nah, lihat sekarang kita sudah punya basis-basis yang sama ya, ada 2 sama 3. Kita lihat sekarang ini bentuknya pembagian, maka kira-kira kalau bentuk pembagian kita bisa sederhanakan menggunakan sifat yang mana? 1, 2, 3 atau 4? Oke, betul ya, kita pakai sifat yang nomor 1. Di sini ada 2 pangkat 12 dan 2 pangkat 6, maka bisa kita satukan mereka menjadi 2 pangkat 12 dikurang dengan 6. Dikalikan dengan 3 pangkat negatif 4 dikurang dengan 2. Dipangkatkan dengan negatif 1/6. Hasilnya sama dengan 2 pangkat 6 dikali dengan 3 pangkat negatif 6 dipangkatkan dengan negatif 1/6. Oke, sekarang karena bentuk dalamnya perkalian, maka negatif 1/6 bisa kita masukkan ke masing-masing angka yang ada di dalam sini. Maka bentuknya menjadi 2 pangkat 6 dipangkatkan dengan negatif 1/6, kemudian dikalikan lagi dengan 3 pangkat negatif 6 pangkat negatif 1/6. Sehingga hasilnya sama dengan kita gunakan kembali sifat yang nomor 4. Jadi 2 pangkat negatif 1 dikali dengan 3 pangkat 1. Oke, sekarang saatnya kita gunakan sifat yang nomor 2 tadi, A pangkat negatif N. Negatif N bisa diubah menjadi 1/A pangkat N. Maka hasilnya 3-nya tetap ada di atas dan di bawahnya 2 turun ya, menjadi 2 pangkat 1. Maka hasilnya adalah 3/2. Maka jawaban yang benar adalah yang C. Oke, kita lanjut ya ke soal yang nomor 2. Di soal nomor 2 diberikan soal diketahui persamaan 2 pangkat 2023 kurang 2 pangkat 2021 sama dengan A dikali X pangkat Y. Maka nilai dari A kurang X ditambah Y sama dengan berapa? Teman-teman, pertama jangan panik ya kalau melihat bentuk soal yang pangkatnya sampai ribuan seperti ini. Karena kita nggak mungkin ya memangkatkan sampai 2 pangkat 2023. Ini pasti ada triknya di sini. Coba kita tulis ulang dulu menjadi A kali X pangkat Y sama dengan 2 pangkat 2023 dikurang 2 pangkat 2021. Kuncinya adalah di sini. Kita lihat mana yang lebih besar pangkatnya. Jelas pangkat yang lebih besar adalah 2023 dibandingkan dengan 2021. Sebelum itu kita ingat kembali ada sifat eksponen yang mengatakan ketika kita punya A pangkat M ditambah dengan N, maka ini sebenarnya bisa kita pecah menjadi A pangkat M dikali dengan A pangkat N. Nah, kita lihat di sini ternyata ini ada hubungannya teman-teman. 2 pangkat 2023 bisa kita urai menjadi 2 pangkat 2021 ditambah dengan 2 dikurang 2 pangkat 2021. Hasilnya sama dengan 2 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat 2021 dikurangi dengan 2 pangkat 2021. Nah, di sini ternyata ada unsur yang sama. Ada unsur 2 pangkat 2021 dan sebelah kanan juga ada 2 pangkat 2021. Maka bisa kita keluarkan, kita faktorkan ya istilahnya menjadi di luarnya ada 2 pangkat 2021, di sebelah kiri jadi 2 pangkat 2 dikurang. Nah, di sebelah kanan ini kan gak ada angka ya. Sebenarnya ada teman-teman, itu adalah 1. Karena kalau kita kalikan kembali, jadi bentuknya sama dengan yang di atas. 2 pangkat 2 adalah 4, dikurang 1 hasilnya 3. 3 dikali 2 pangkat 2021. Kita sesuaikan ya, di sini tadi A kali X pangkat Y.
Maka kita punya nilai A-nya adalah 3, nilai X-nya adalah 2, dan nilai Y-nya adalah 2021. Sehingga hasil yang benar untuk A kurang X ditambah dengan Y itu sama dengan 3 dikurang 2 ditambah dengan 2021. 3 dikurang 2 dapat 1 ditambah 2021 sama dengan 2022. Oke, itu ya untuk soal yang nomor 2. Semoga bisa paham. Kalau misalkan belum paham, teman-teman bisa pause dulu soalnya dan bisa dilihat kembali pembahasannya dari awal. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 3. Kang Agung, baterainya lowbat Kang. Ini bisa di-cut ntar kan ya? Boleh. Masih jalan kan? Masih jalan. Ya. Yuk. Dah. Di soal nomor 3 ini ditanyakan hasil dari 2 pangkat 14 kurang 2 pangkat 12 dibagi 2 pangkat 11 ditambah dengan 2 pangkat 10. Nah, ini kalau teman-teman mau ngitung manual bisa-bisa aja ya, cuman pasti waktunya akan sama banget, apalagi dengan UTBK yang satu soal PK-nya hanya dalam waktu 1 menit ya, jadi nggak mungkin kalau kita pangkatkan secara manual. Nah, ini kurang lebih akan mengadaptasi cara dari soal nomor 2 yang tadi. Kita lihat di sini 2 pangkat 14, 2 pangkat 12, 2 pangkat 11, dan 2 pangkat 10. Semuanya punya kesamaan sebenarnya. Kesamaannya adalah setiap bentuk pangkat ini pasti mengandung bentuk pangkat 10. Karena 14 lebih dari 10, 12 juga lebih dari 10, 11 juga seperti itu. Maka kita bisa keluarkan faktor 2 pangkat 10-nya. Kita lihat dulu, di sini ada 2 pangkat 14, berarti bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 10 ditambah dengan 4. Kemudian dikurang dengan 2 pangkat 10 ditambah dengan 2 dibagi dengan 2 pangkat 10 ditambah 1 dikurang dengan ditambah dengan 2 pangkat 10 aja. Nah, ini hasilnya sama dengan tadi, ingat ya, kita punya sifatnya ketika bentuknya penyebelahan bisa kita urai menjadi bentuk perkalian. Jadi 2 pangkat 10 dikali dengan 2 pangkat 4 dikurang 2 pangkat 10 dikali 2 pangkat 2 kemudian dibagi dengan 2 pangkat 10 dikali 2 pangkat 1. Nah, kalau 2 pangkat 10 sendiri ya udah berarti 2 pangkat 10 dikali dengan 1 aja karena tidak ada pendamping angka 2-nya lagi. Kita tinggal kalikan dengan 1. Masing-masing atas dan bawah punya bentuk 2 pangkat 10. Bisa kita keluarkan, kita faktorkan menjadi 2 pangkat 10 dikali dalam kurung 2 pangkat 4 dikurang dengan 2 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 10-nya kita keluarin gitu ya. Tinggal yang 2 pangkat 4 sama 2 pangkat 2. Begitu juga yang di bawah, kita keluarkan 2 pangkat 10-nya menjadi 2 pangkat 10 dikali dengan 2 pangkat 1 ditambah dengan 1. Ternyata sama nih, ada 2 pangkat 10. Jadi bisa kita bagi, kita coret ya, hasilnya sama dengan, tinggal selesaikan yang bagian atasnya saja. 2 pangkat 4 hasilnya adalah 16 dikurang dengan 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4 dibagi dengan 2 ditambah 1 itu 3. Jadi hasilnya sama dengan 12 dibagi 3 sama dengan 4. Oke, jadi jawabannya adalah yang E, yaitu 4. Oke, kita lanjutkan ke soal yang terakhir, soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4 ini lebih rumit lagi kelihatannya ya. Bentuk angkanya ribuan, ada bentuk akar dan ada bentuk pecahan. Nah, ini gimana cara menyelesaikannya? Kita coba lihat dulu. Di sini ada X sama dengan
akar dari 5353 pangkat 2 dikurang 2828 pangkat 2 dibagi dengan akar dari 7373 tambah 2828, dan ini sama dengan 2 pangkat 2024 pangkat 2 dikurangi 2023 pangkat 2. Hubungan yang tepat antara X dan Y-nya adalah yang mana? Oke, sebelum kita masuk ke sana teman-teman, ada hal unik nih dengan bilangan ribuan yang angkanya berulang seperti ini. Ini untuk pengetahuan teman-teman juga ya. Ketika misalkan kita punya 53, sebenarnya bisa kita urai menjadi 101 dikali dengan 53. Teman-teman boleh periksa apakah hitungan ini benar atau tidak. Nah, sekarang kalau misalnya sudah diperiksa, kita coba terapkan ya ke 2828. Maka ini hasilnya sama dengan, ya betul, 101 dikali dengan 28. Begitu juga dengan 7373. Ini sama dengan 101 dikali dengan 73. Maka kita coba selesaikan untuk nilai X-nya dulu. Nilai X jadi sama dengan akar dari 101 dikali dengan 53 pangkat 2 dikurang dengan 101 dikali 28 pangkat 2. Kemudian dibagi dengan akar dari 7373 diurai menjadi 101 dikali 73 ditambah dengan 101 dikali 28. Nah, kita perhatikan ya, di bagian atas ini sama-sama punya bentuk 101 pangkat 2. Maka bisa kita keluarkan menjadi akar dari 101 pangkat 2 dikali dalam kurung 53 pangkat 2 dikurang dengan 28 pangkat 2. Dibagi di bawahnya jadi akar dari 101 ini sama nih, sama-sama punya di sebelah kiri dan sebelah kanan. Maka bisa kita keluarkan juga menjadi 101 dikali dalam kurung 73 ditambah dengan 28. Oke, jadi X-nya sama dengan 101 diakarkan, maka dia menjadi 101 aja. Dikali dengan akar dari, nah bagian dalamnya teman-teman kita ingat ada yang namanya bentuk sekawan, yaitu ketika kita punya A pangkat 2 dikurang dengan B pangkat 2, bisa kita urai menjadi A kurang B dikali A ditambah dengan B. Maka 53 kuadrat kurang 28 kuadrat, maaf ini ada salah penulisan ya, harusnya pangkat 2 nya ada di dalam, menjadi 53 ditambah dengan 28 dikali dengan 53 dikurang dengan 28 dibagi dengan yang di bawah akar dari 101 dikali dengan 101. Nah, ini kan hasilnya juga sama teman-teman ya, 101. Jadi bisa langsung kita coret yang 101 dengan akar 101 kali 101. Oke, sehingga hasil nilai X-nya itu sama dengan akar dari 53 ditambah 28, hasilnya 81 dikali dengan 53 kurang 28, dapatnya 25. Oke, jadi kita bisa dapat X-nya sama dengan 9 dikali 5, atau X-nya sama dengan 45. Kita kotakin dulu biar tidak lupa. X-nya sama dengan 45. Oke, kemudian kita cari nilai Y-nya. Nilai Y itu sama dengan 2024 pangkat 2 dikurang dengan 2023 pangkat 2. Sehingga nilai Y-nya sama dengan 2024 dikurang 2023 dikali dengan 2024 ditambah 2023. 2024 kurang 2023 jadinya 1 dikali dengan 4047. Jadi Y sama dengan 4047.
Nah, dilihat dari sini sudah jelas kalau nilai Y pasti lebih besar daripada nilai X-nya. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Oke, teman-teman, itu dulu pembahasan PK kita untuk subbab eksponen. Segitu dulu aja teman-teman pembahasan kita di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya share video ini ke teman-teman kalian dan juga subscribe YouTube channel EduLab Indonesia. Dah.